Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu pada saat ini. Kami merasakan Engkau hadir di hadapan kami. Dan kami tahu Tuhan Engkau selalu mengasihi kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu, kami merindukan-Mu. Tetapi Engkau jauh lebih mengasihi kami. Sesudah kami menaikkan pujian penyembahan kami yang dipimpin, dipandu oleh Bapak Stephen Imbiri. Tuhan, kami merasakan Tuhan bagaimana Engkau sudah memakai Bapak Stephen sebagai seorang song leader yang begitu luar biasa. Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu sebagai pedoman di dalam hidup kami, terutama bagi kami kaum perempuan, kaum wanita, istri, supaya kami sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami, dan di dalam komunitas kami. Kami mohon Tuhan urapan-Mu yang luar biasa untuk kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada pada saat ini. Melalui Zoom meeting ini kami bertemu, kami bersatu, dan kami mohon Tuhan urapan yang luar biasa juga Engkau berikan kepada hamba-Mu yang tidak mengetahui apapun kalau bukan karena diajari oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, termulia Engkau. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari Amsal 14 ayat 1. Cuma satu ayat. Itu pun sebenarnya hanya ayat 1a. Tapi kita teruskan aja membaca. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya sangat bersuka bisa hadir pada hari ini. Walaupun ada juga Ibu Eli bilang, Ibu yang bawa firman, tapi bawa renungan atau kesaksian, tapi karena kesibukan hari ini kita bisa bertemu. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa hormat, syukur dan terima kasih saya kepada Bapak Pendeta Lipius Bineluk, Ibu Eli dan rombongan semua yang sudah berkenan datang ke Taman Doa. Merupakan suatu kehormatan bagi kami atas kedatangan Bapak ini dan rombongan semuanya. Kami merasa diberkati. Kami merasa mendapatkan sesuatu. Kami dari pengerja belum pernah mengadakan api unggun. Yang mengadakan api unggun selalu tamu. Tapi hari itu hati kami tergerak mau mengadakan api unggun. Cuma waktu sangat sedikit sehingga tidak bisa terlalu lama ya Bu. Tapi rasanya kok luar biasa ya hari itu. Dan saya bilang, aduh kalau begini kita bikin lagi lah. Kapan-kapan rasanya seperti, hadirat Tuhan itu luar biasa ya. Jadi tolong sampaikan Ibu Eli kalau hari ini Pak Pendeta nggak ikut bersama kita, nanti tolong sampaikan terima kasih kami dan rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu Pendeta dan semua rombongannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberitahu bahwasanya perempuan atau wanita atau istri atau apapun namanya yang perempuan itu adalah merupakan tiang doa dalam keluarga. Kenapa dikatakan tiang doa? Karena seorang perempuan yang berdoa dalam keluarganya, dalam komunitasnya, dalam gerejanya, dalam negara itu semuanya adalah terutama pada saat keluarga menghadapi tantangan atau percobaan yang berat. Jarak aja Bang. Begitu? Oh ya, oke. Mendapat tantangan yang berat dan wanita akan terus bangkit, berdoa dan berpuasa sampai
doanya dikabulkan dan keluar daripada permasalahan yang sangat berat itu. Satu enggak. Enggak perlu saya untuk laptop 2 oke. Oke. Godong. Saya ingin menyampaikan pertama bahwasanya keluarga Kristen itu merupakan satu rumah di mana rumah itu terdiri dari lantai. Lantai itu adalah landasan dan landasan itu adalah Tuhan Yesus dan dindingnya adalah para suami dan kemudian atapnya adalah Allah yang dilindungi oleh Allah Bapa dan kemudian rumah tangga itu mempunyai dasar yang diambil dari Yosua 24 ayat 15 di mana dikatakan aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan. Itulah ya yang dimaksud dengan keluarga Kristen. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini sebenarnya peran dari suami itu dan istri itu sama besarnya, sama pentingnya di dalam keluarga. Suami sebagai imam yaitu kepala keluarga dan istri sebagai tiang doa yang mengurus kewajiban bagi seluruh keluarga. Dalam Alkitab Amsal 31 ayat 10 sampai 27 di sana diterangkan bahwa istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya. Istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Kalau kita di dunia ini yang berharga, banyak orang yang mengadakan investasi permata supaya itu berharga dan kapanpun dapat diuangkan. Satu kali saya mengikut suami karena dia ikut konferensi di Rio de Janeiro, Brazil. Kemudian kami kaum ibu selalu dibikin acara-acara tertentu. Kemudian kami diajak untuk melihat satu toko berlian dan semua permata-permata yang berharga. Kami pergi ke sana. Itu tahun 2003. Tapi bagi saya melihat-lihat bolehlah cuci mata. Tetapi untuk membeli semenjak saya menjadi penginjil atau menjadi hamba Tuhan, saya tidak ada lagi membeli permata-permata. Tetapi teman-teman yang dari negeri lain, mereka senang sekali melihatnya. Saya melihat bahwa ada satu teman yang dari Malaysia, Kuala Lumpur, dia bilang, ayo kita beli jamrud atau ruby, karena itu sama harganya dengan berlian. Pasti nanti tidak lama harganya akan naik. Tapi saya katakan, saya lihat-lihat aja. Saya tidak ada berniat untuk membeli. Dan dia katakan dia selalu investasi dalam hal itu. Jadi kalau wanita yang cakap itu, wanita yang bijak itu, sama dengan permata. Ingin saya sampaikan bahwasanya toko berlian yang paling besar di Brazil itu adalah milik seorang Yahudi yang sebenarnya dia itu adalah Holocaust yang pelarian dari Eropa dan dibantu oleh pastor atau brother atau sister yang ada di Taisse itu di Prancis dan dia dibawa ke Brazil. Saya bertanya kepada pelayan yang ada di sana, jam berapa buka, kenapa agak terlambat? Karena kami berdoa dulu. Jadi mereka itu mengadakan ibadah setiap pagi sebelum mulai berdagang. Bapak Ibu yang terkasih, suami yang mempunyai istri yang cakap adalah suatu anugerah yang luar biasa. Kemudian pentingnya peran istri sebagai penopang, kekuatan suami yang dikuatkan untuk mengajarkan berbuat baik dan jangan berbuat jahat seumur hidupnya. Apabila suami mempunyai istri yang takut akan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, maka keluarga itu akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Kita melihat di dalam Alkitab, tadi kita juga sudah menyanyikan lagu.
seorang wanita yang tersungkur di kaki Yesus. Kalau yang tadi kita nyanyikan memang itu yang mengurapi Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Terima kasih ya Pak Stephen. Seorang wanita yang tersungkur itu, dia mengurapi Yesus. Seorang PSK ya, pelacur. Tetapi sesudah bertobat, begitu banyak orang yang bertobat karena dia. Kadang-kadang saya berpikir, kita ini bukan PSK, tetapi apakah kita bisa berbuat lebih baik dari mereka yang kelakuannya seperti itu? Itulah yang menjadi tantangan yang luar biasa, ya. Dan kita melihat satu ibu dari Sirofenisia yang meminta kepada Yesus, tolonglah anakku, tolonglah dia sakit. Tapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang lain, aku datang untuk orang Yahudi. Tapi dia mendesak terus, kasihanilah aku Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan Yesus? Tidak pantas roti yang dikasih anak untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Bapak Ibu, kalau kita barangkali ya, kalau kita belum menjadi hamba Tuhan, belum orang-orang yang benar-benar percaya, kita tidak akan meneruskan, kita akan pergi membawa anak kita. Enggak usah kau doakan, enggak usah kau sembuhkan. Tapi wanita ini apapun yang dikatakan kepadanya, apa yang dia lakukan yang saya rasa sangat perlu kita contoh adalah dia menyembah Yesus. Disembahnya Yesus. Tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Jadi itulah wanita itu sebagai tiang doa. Ini dia tiang doa untuk anaknya. Tolonglah aku. Itu yang dia katakan. Jadi kita juga berseru-seru kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan berseru-serulah engkau, maka aku akan datang menolongmu. Kemudian ada contoh ya, seperti Abigail, ada terutama ada dua wanita yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama. Abigail bijaksana, dia cakap karena Daud sudah marah sekali karena dia meminta makanan kepada suaminya Nabal, tidak diberikan. Kemudian dia bilang sesudah dia pergi, nanti kita akan bunuh semua laki-laki yang ada di tempat itu. Kemudian ada yang menyampaikan kepada Abigail, Abigail ambil kebijaksanaan, dia kirim utusan. Ini istri Nabal mau datang menghadap. Kemudian dia siapkan makanan, dia siapkan makanan dari domba untuk dibawa, roti, semuanya. Kemudian dia ajak asistennya, pegawai-pegawainya datang menghadap dan dia menyembah Daud. Hati Daud pun luluh. Ini juga merupakan tiang doa yang luar biasa. Selain itu, jadi berarti dia sudah menyelamatkan keluarganya, pegawainya, budaknya, semuanya sudah diselamatkan karena perbuatannya dengan menghadap kepada Daud. Kemudian Esther, kita lihat bagaimana dia menghadap kepada Ahasuerus supaya bangsanya bisa diselamatkan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tapi tidak dengan begitu aja. Kalau kita lihat Esther itu yang kita ikutin sekarang adalah puasa Esther selama 3 hari. Berarti 24 kali 3 jam, 72 jam. Kalau dulu saya selalu mengikuti puasa Esther, biasa di Sola Gracia, di yayasan, 3 kali atau 4 kali dalam setahun. 3 kali rutin, tapi kalau ada disuruh Tuhan juga diadakan puasa Esther itu. Pesertanya ya sekitar 10, 20 kadang-kadang. Itu sungguh luar biasa hasilnya. Kalau kita berpuasa dan kita bisa lihat bagaimana Esther itu bisa membebaskan semua bangsa Yahudi yang sedang ditawan di benteng Susan. Bapak Ibu yang terkasih, dua ini sudah begitu contoh yang luar biasa. Dan yang dikatakan di sini juga bahwa Daud juga adalah seorang yang membangun pondok Daud, dan dia tidak hanya memenangkan peperangan, tetapi untuk menghadirkan hadirat Allah yang membuat terobosan-terobosan dalam segala aspek kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, di Yayasan Sola Gracia, kadang-kadang dulu terutama sebelum pandemi, tapi ada juga sekarang yang melalui Google Meet,
yang mengatakan bahwasanya dia tidak tahan lagi dengan suaminya. Bagaimanapun saya harus bercerai. Tetapi kita selalu berusaha untuk membuat dia percaya bahwa dengan doa-doa kita, istri itu adalah tiang doa. Kita katakan rumah itu akan kuat kalau tiang-tiangnya kuat. Kalau kita pergi ke satu tempat, mungkin semacam gubuk ya katakan. Kalau kita lihat tiangnya goyang-goyang, kita nggak akan mau duduk di dalam. Tapi kalaupun dia gubuk, kalau kita lihat tiangnya kuat, kita akan ada di dalam. Yang sering saya katakan adalah, wanita yang bijak itu akan mendirikan rumahnya. Tapi wanita yang bodoh itu akan meruntuhkan rumahnya. Jadi kalau wanita itu yang bijak dan yang pintar, tidak akan mau meminta cerai dari suaminya. Jadi katanya, kalau begitu ibu nggak setuju kalau saya cerai. Saya katakan, bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Bapak Ibu yang terkasih, ada juga keluarga yang datang kepada saya mengatakan begini, saya mau cerai karena suami saya itu boleh dibilang gila, marah-marah selalu. Suaminya dokter umum, dia dokter spesialis, cantik. Waktu itu anaknya masih SMP. Nah kemudian saya bilang, yang saya tahu menurut firman Tuhan, boleh bercerai kalau ada perzinahan. Apakah suamimu berzina? Dia bilang tidak. Kalau tidak, menurut firman Tuhan itu tidak boleh. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Bapak Ibu, dia beritahu sama mamanya datang menemui saya dan marah besar. Gara-gara kamu katanya anakku tidak bisa cerai. Padahal dia sudah ada yang naksir dia dokter spesialis jantung. Jadi rupanya sudah ada yang naksir anaknya ini. Saya katakan, bukan saya yang membuat itu, tetapi firman Tuhan yang mengatakan tidak ada perceraian di dalam keluarga Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, dia marah. Ada 1,5 tahun dia tidak bicara dengan saya. Kalau ketemu dia akan mengelak, dan kalaupun saya mencoba untuk menyapa dia tidak akan mau menyahut. Dia akan terus cepat-cepat pergi. Tapi saya berdoa Tuhan Engkau yang akan memberikan kesadaran kepada mereka bahwa kebenaran yang saya sampaikan ini adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah sekian tahun, dia datang ke rumah, benar yang kamu bilang itu. Kamu menyuruh kami berdoa bersahati, mengadakan kontak doa dalam keluarga, dan itu yang kami lakukan. Dan sekarang menantu saya itu sudah normal kembali, sudah baik kembali, dan dia sudah kembali bersatu dengan istrinya. Tadinya mereka agak pisah hidup. Pak Stephen, agak buruk cuaca di sini Pak, tapi ini sudah normal kembali. Dengar suara saya Pak Stephen? Dengar ya? Baik. Bapak Ibu yang terkasih, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, tapi saya selalu mengatakan bahwa kalau ada perceraian itu, menurut firman Tuhan, kalau wanita itu bijak dan dia kuat menopang rumah tangganya, dan dia yang menopang rumahnya, rumah itu tidak akan rubuh. Kalau mereka bercerai, itu tandanya rumah itu rubuh. Jadi sekarang terserah kepada ibu, apakah ibu yang mau meruntuhkan sendiri rumahnya atau tidak. Jadi satu kali kami ada namanya Gunung Sinabun di Tanah Karo, dan di bawah Gunung Sinabun ini kita ada rumah doa, ya tempat kelahiran suami saya, dan kemudian kami mengadakan doa di pertengahan gunung itu, dan pada saat saya berdoa, pada saat saya berkhotbah, saya menyampaikan sesuatu bahwasanya biasanya anak-anak itu senang kalau ayahnya pulang. Dan dia tulis di mobil, dia bilang, hore bapak pulang, hore bapak pulang. Tapi pada saat saya katakan anak biasanya senang kalau bapaknya pulang, anak-anak pasti berkata hore. Kemudian anak kecil satu berkata, tidak, saya tidak suka bapak saya pulang.
Kemudian saya tanya, kenapa waktu di jalan mau turun, kami bagaimanapun jalan kaki. Kemudian saya tanya, kenapa tadi anaknya berbicara seperti itu? Kemudian dia katakan, karena bapaknya pergi selingkuh dengan wanita lain dan dia tidak pernah pulang. Jadi anak-anak saya semua sakit hati. Saya bilang, kamu masih mau, kamu masih cinta sama dia. Saya sebenarnya cinta, tapi karena dia sudah selingkuh begitu, hati saya sudah tawar. Dan saya memberitahu kepadanya bahwasanya semua kuncinya sama kita. Kalau kita mau suami kita kembali, kita berdoa, kemudian coba hubungi dan katakan apa yang pernah ibu katakan sesuatu yang mestinya tidak perlu diucapkan. Kemudian dia berkata, saya berkata kepadanya, udah kau pulang cuma ngambil baju bersih terus mengembalikan pakaian kotor. Bawa semua pakaianmu, engkau tinggal saja dengan wanita itu. Jangan kembali lagi. Saya bilang, apakah ibu sungguh-sungguh sekarang berpikir sama dengan itu? Sebenarnya enggak, Bu, karena saya marah. Itu yang dia bilang. Kalau begitu hubungi suamimu, kemudian bertelepon, katakan, maaf ya, saya mengucapkan kata-kata, pulanglah Pak, kami merindukanmu, anak-anak merindukanmu. Nanti kalau dia pulang, peluk dia dan katakan, engkau sudah mengampuni dia. Tapi sungguh-sungguh mengampuni. Karena apapun doa kita, kalau kita tidak mengampuni, doa kita itu tidak akan terkabul. Dan kalau kita bertahan terus, karena Tuhan sudah memberikan dia sebagai teman kita, pasangan kita, kitalah penolong untuk dia. Kita menolong dia di dalam kelemahannya. Dia itu dalam keadaan lemah dan dia terikat dengan wanita lain. Mungkin dia sudah benar-benar jatuh cinta dan rasanya tidak bisa berpisah lagi. Tidak ada kata tidak mungkin. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus wanita itu akan tersingkir. Doakan pakai pelayanan malaikat. Engkau berdoa dan selalu katakan, Tuhan kirim malaikatmu. Bisikkan kepada suamiku, kuping kiri, kuping kanan. Supaya dia meninggalkan wanita itu dan dia kembali kepadaku. Minta juga supaya supaya Tuhan mengirim malaikatnya untuk berbicara kepada wanita selingkuhannya. Kalau bisa kita tahu namanya, kita sebut namanya. Si Butet itu Tuhan mencoba untuk menggoda suamiku. Katakan kepadanya, tinggalkan selingkuhanmu itu. Suruh dia kembali kepada keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih, banyak kasus yang terjadi. Asal kita sungguh-sungguh untuk menanganinya. Saya bilang jangan pernah bosan berdoa. Pasti satu saat dia akan kembali. Cuman kuncinya, ampuni suamimu, ampuni wanita itu. Mungkin juga ampuni orang yang mencoba untuk menghubung-hubungkan mereka. Jadi kita tidak minta cuma 2 malaikat. Kita tidak meminta cuma 4 malaikat. Kita minta paling tidak 6 malaikat. Kemudian barangkali kita minta juga supaya anak-anak kita pun masih bisa menerima. Dan jangan engkau racuni anak-anakmu. Suruh anakmu terus menghormati ayahnya. Dan jangan kau katakan ayahmu itu memang begini, ayahmu itu. Enggak perlu. Kita saja yang tahu bagaimana suami kita. Toh kita dulu yang memilih. Anak ini tidak memilih ayahnya, tapi dia dilahirkan. Dia tidak memilih kita. Jadi jangan libatkan anak-anak. Jangan bebani anak-anak. Puji Tuhan, Bapak Ibu, banyak sekali yang rumah tangganya dipulihkan walaupun awalnya mereka tidak mau mendengar. Kadang-kadang si suami bilang, aku tidak akan mau kembali kepadamu. Mereka datang berdua. Mereka minta didoakan supaya mereka itu diizinkan Tuhan bercerai. Saya bilang tidak ada begitu dalam firman Tuhan. Kalau katakan selingkuh, si wanita udah selingkuh, si pria udah selingkuh, dua-dualah kalian bertobat. Kemudian saya peluk mereka berdua, saya doakan mereka, dan puji Tuhan, akhirnya mereka bersatu kembali. Namun saat ini, Bapak Ibu, ada yang berbeda iman dengan kita, meminta supaya keluarga anaknya dipulihkan. Saya bilang mau berdoa sama saya, Ibu aja yang mendoakan. Itu pun nggak apa-apa ya, Ibu Eli, kita doakan. Mudah-mudahan itu akan bisa berhasil. Bapak Ibu yang terkasih, saya ada membaca bahwasanya ada 10 macam doa yang harus kita doakan untuk suami kita. Kalau barangkali anak kita
atau barangkali saudara kita yang laki-laki. Karena apa yang dikatakan bahwasanya setiap wanita, setiap pria yang berhasil, setiap pria yang sukses, ada seorang wanita di belakangnya. Apakah itu istrinya, ibunya, apakah itu anaknya atau saudaranya perempuan. Jadi di sini dikatakan doa untuk mendoakan suami, berdoa untuk pekerjaannya. Kita doakan untuk pekerjaannya, Amsal 22 ayat 29. Orang yang cakap dalam pekerjaannya, dia akan berdiri di hadapan raja-raja, tidak berdiri di hadapan budak-budak. Kemudian kedua, berdoa untuk hati, jiwa, dan pikirannya. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan lapar akan kebaikan dan dikenyangkannya dengan kebaikan juga. Kemudian berdoa untuk penyembuhan masa lalu. Pada umumnya banyak orang yang mengalami sakit hati, luka batin di masa-masa lalu. Termasuk suami saya, dia merasa seperti belakangan saya tahu dari ibu mertua saya, bahwasanya katanya dulu saya ingin menggugurkan dia karena abangnya dari suami saya itu masih kecil. Jadi katanya saya takut saya nggak bisa urus. Jadi saya mencoba meminta kepada orang yang tahu bidan atau siapa untuk menggugurkan sampai 3 kali. Jadi tidak gugur juga. Tapi rupanya ketertolakan ini membekas sekali dalam diri suami saya. Sehingga kalau kami ke restoran, dia selalu ada masalah. Kalau dia bilang, nanti minuman saya begini ya, jangan taruh susu, jangan taruh gula. Kadang-kadang pegawai kan lupa, dia taruh gula sedikit. Dia bisa, tidak, saya tidak mau minum ini, ganti. Kalau kita barangkali, kalau saya barangkali, udahlah. Kalau orang Chinese bilang, cincai lah. Kita minum sedikit, udah kita bayar. Mereka nggak rugi. Kita juga nggak rugi. Udahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia, misalnya ini contoh ya, dia ajak, kita makan ke restoran yuk. Ayo. Di mana kita makan? Terus kita bilang, aduh saya rasanya kepengen lah makan ini. Ayo di sana. Terus di sana nggak enak, sayurnya nggak banyak. Terus kemudian, iya terserah di mana aja. Terus kemudian sampai nanti di sana, di mana kita duduk? Kita tunjukkanlah, di sana kayaknya enak. Di sana anginnya terlalu kencang. Di sini aja lah. Oke. Jadi tetap bermasalah. Nggak pernah dia ngikutin apa yang kita bilang. Begitu juga nanti dengan makanan. Jadi anak saya yang paling tua sudah mengerti betul dan dia katakan terserah papa saja. Mau di mana kita makan? Terserah papa saja. Apa yang kita makan? Terserah papa saja. Kalau begitu kita nggak akan mendapatkan masalah apapun. Tapi Bapak Ibu ya, setelah saya menjadi penginjil, kemudian saya doakan terus, saya doakan sembuhkan luka-luka batinnya, ketertolakan itu berubah total. Bapak Ibu memang istri benar-benarlah merupakan tiang doa ya. Kemudian berdoa untuk keberanian. Amsal 19 ayat 23. Nomor 5 berdoa untuk kepemimpinannya. Yakobus 1 ayat 5. Berdoa untuk kebijaksanaan dalam keuangan. Ibrani 13 ayat 5. Berdoa untuk hati bagi Tuhan. Efesus 6 ayat 6. Dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kita selalu berdoa, Tuhan urapi suamiku. Urapi pikirannya supaya pikirannya itu sama dengan pikiran Kristus yang selalu memikirkan orang lain, mau menolong orang lain. Itu yang dikerjakan oleh Kristus. Kita minta juga Tuhan supaya Tuhan itu mengurapi matanya, supaya dia memandang orang dengan penuh belas kasihan. Urapi telinganya Tuhan untuk mau mendengarkan keluhan orang lain. Semua kita doakan, mulai dari ubun-ubunnya sampai ke ujung kakinya. Kemudian kita berdoa untuk perkataannya, supaya jangan ada keluar kata-kata dari mulutnya, kata-kata kutuk. Tetapi biarlah yang keluar itu adalah kata-kata berkat. Kemudian kita berdoa untuk persahabatannya,
Kita berdoa suami supaya menjadi ayah yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melihat di sini bahwasanya apa yang kita lakukan di dalam penyembahan, supaya kita tuh harus mengadakan tubuh, roh, dan jiwa kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi untuk menjadi seorang istri, menjadi tiang doa, salah satu cara untuk membangun pondok Daud, mezbah doa, yaitu kita menaikkan pujian penyembahan setiap hari. Kita aturlah waktu kita. Kemudian kita berdoa profetik, artinya kita bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Supaya jangan doa kita ini egois. Kita cuma meminta Tuhan berkati suamiku, berkati anakku, berkati usaha, begini, begitu, semuanya. Tapi kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kemudian kita membaca firman Tuhan, dan kita renungkan firman Tuhan, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Tadi Ibu Eli bilang, Ibu Pendeta. Sebenarnya saya belum pendeta Ibu Eli, tapi dengan ucapan Ibu, nubuatan Ibu, mudah-mudahan. Cuman waktu saya mau ambil kuliah pendeta, rektor bilang, habis waktumu untuk kuliah. Lebih baik engkau pergi mencari jiwa-jiwa. Dalam masa 4 tahun pasti banyak yang engkau dapatkan. Dan saya percaya, saya berdoa, memang Tuhan juga tidak ada menyuruh saya. Dan saya pikir biarlah saya bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian tadi Ibu Eli mengatakan bahwa ada membangun rumah doa. Kita hanya ada di Medan, dan kemudian ada di Taman Doa, dan atas perintah Tuhan diadakan juga lah di bawah Gunung Sinabun, atas perintah Tuhan dibangun di sana rumah doa. Tapi sungguh luar biasa. Tadi saya ketemu dengan teman-teman saya yang beda iman dengan kita. Dia bilang, kampung kalian kan di sana di bawah Gunung Sinabun. Saya bilang iya. Saya khawatir nanti kalau saya siapkan makanan mungkin mereka tidak mau makan. Tapi ternyata mereka itu mau memakai piring-piring kita, gelas kita, dan mereka bilang enak kali. Tadi dia bilang sama saya, kapan kita bisa menginap di sana? Saya bilang kapan aja. Kita siapkan. Kalau kita cuma 6 orang atau 8 orang, ada tempat tidur, ada spring bed. Tapi kalau lebih dari itu saya hanya bisa gelarkan tilam, kita tidur di lantai. Nah, ini termasuk salah satu kita sudah memberikan kepada mereka kesaksian bahwa seluruh hidup kita serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kami Ibu Eli hanya membangun mezbah doa itu, kemana kami pergi, kemana kami disuruh, Bu. Jadi kalau boleh dikatakan kami, tapi tidak seluruhnya, di Tanah Karo waktu ada pengungsi 40.000 pengungsi, 30.000 yang ada kami layani. Karena 10.000 tidak menerima. Kalau kita pergi ke satu tempat, kalau mereka itu merasa imannya berbeda, maaf ya kami nggak terima. Jadi itu kita nggak pergi, tapi ke tempat lain. Dan kemudian kalau dari Sumatera, mulai dari kota Cane, terus sampai ke ujung Sumatera, ke Jawa, terus kemudian ke Bali, NTT, ke Papua, dari Papua kita ke Sulawesi ke Kalimantan. Nah, ini semuanya. Dan pada saat satu kali Tuhan menyuruh saya naik ke Gunung Sinai. Kemudian di jalan separuh sebagian kita bisa naik unta. Waktu sama Ibu Eli, kita naik ke Gunung Sinai, Ibu Eli. Enggak ya? Enggak kayaknya, enggak sempat kita. Kita enggak ya? Enggak. Jadi waktu kesempatan lain saya naik, karena saya disuruh, engkau harus naik ke puncak Gunung Sinai. Aku mau berbicara.
Saya bilang, baik Tuhan. Terus kemudian naik unta, dari tempat naik unta itu ada tangga yang harus naik ke atas, dilewati 756 anak tangga. Dan saya nggak tahu, mungkin sekarang saya lebih kuat daripada waktu itu. Saya lemah sekali. Saya nggak tahan, dan walaupun saya sudah dipapah, saya berhenti. Kemudian di tengah jalan saya berdoa, Tuhan, kalau ada yang Tuhan mau katakan, saya mohon Tuhan katakanlah di sini. Tapi tidak ada jawaban. Oleh karena itu saya menangis dan saya berjalan lagi. Yang membawa kami penunjuk jalan sudah marah-marah. Kalau begini, ya bahasa Inggris. Kalau begini, kapan kita sampainya? Nanti kalau sudah terbit matahari, itu yang cantik. Kalau udah lewat waktunya, nggak ada lagi. Saya pun dimarahi. Jadi saya bilang, iyalah sebentar ya. Sebentar ya. Terus kemudian sampailah di atas. Sampai di atas ada di situ chapel kecil. Kemudian di samping chapel itu saya berdoa sendiri karena teman-teman sesudah kami menyaksikan matahari terbit, kemudian kami bernyanyi memuji Tuhan, berpegangan tangan dan berdoa. Saya pergi ke samping chapel itu, kemudian saya menyembah Tuhan dan saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Tuhan taruh dalam hati, mulai sekarang engkau tidak hanya melayani di tempatmu di Orang Karo dan Indonesia, tapi engkau harus pergi ke luar negeri. Ya, tuntunlah saya Tuhan, karena saya nggak tahu bagaimana ke luar negeri. Nah, kemudian saya katakan, saya siap Tuhan, tapi tuntunlah saya. Kemudian tidak lama setelah itu, saya ke Hong Kong dengan cucu saya, dengan suami, dan di sana saya ikut ibadah pagi hari Minggu di satu. Saya tanya orang di mana bisa beribadah. Kemudian di situ banyak TKW dan saya duduk di belakang karena sudah agak terlambat. Kemudian Ibu Pendeta memanggil saya, Ibu silakanlah bersaksi. Saya pun terkejut, tapi saya bersaksi dan saya menyampaikan juga firman Tuhan. Tidak panjang, tapi mereka bilang, tambah. Saya bilang, saya sudah harus kembali ke Indonesia. Suami dan cucu saya tinggal di hotel. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang Tuhan suruh adalah disuruh melayani ke Hong Kong, ke daerah Cina. Saya merasa hari itu, bagaimana mungkin saya tidak bisa berbahasa Chinese ya. Tapi kemudian belakangan ada yang membawa kami ke sana. Ibu yang mau melayani ini, Bu, kalau Ibu Eli ingat Pendeta Samuel Lajuardi, yang kita sama-sama jalan, dia dari Bandung, dan kemudian waktu itu kami berbincang, dia datang ke Medan, dan dia membawa kami ke Kalimantan Barat, dan dari Kalimantan Barat dia bawa kami ke Hong Kong, dan juga ke NTT. Jadi setelah itu memang kami banyak berjalan ke negara-negara yang walaupun sangat-sangat sederhana, tapi karena mereka mengerti bahasa Indonesia, kami nggak perlu belajar bahasa Tionghoa, begitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, banyak sekali kesaksian bahwasanya di dalam kita sebagai tiang doa dalam keluarga. Kalau yang pria namanya perisai doa. Seperti yang dilakukan Musa terhadap Joshua. Dia mengangkat tangannya terus di gunung. Dan pada saat dia mengangkat tangannya, Joshua pasti menang. Tapi kalau dia lelah, tangannya turun, pasti Joshua kalah. Oleh karena itu datang Hur dan Harun mengangkat tangan Musa ke atas dengan memegang pedang sampai selesai. Itu sebabnya saya suka berkata kepada bapak-bapak, kalau anaknya ujian, mereka jangan berhenti berdoa sampai anaknya ini selesai dalam peperangannya, seperti Joshua yang berperang. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya, waktu untuk mendengarkan kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami belajar Tuhan
Dan sekalipun hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi kami mohon kiranya Roh Kudus akan terus bekerja dan akan memberi tuntunan kepada kami. Supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau sebagai seorang istri, seorang wanita, seorang perempuan dapat menolong suaminya dan menjadi tiang doa dalam keluarga. Jikalau seorang wanita itu benar-benar menjadi tiang, rumahnya tidak akan runtuh. Jikalau seorang wanita itu berdoa tanpa henti-hentinya, maka rumahnya akan mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan ke Ibu host. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Mita untuk sharing firman dan kesaksian. Ya, kita semuanya pasti sangat diberkati. Mari semua kita berikan aplaus, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tadi sudah mendengar ya langsung. Dan kami ya bersahabat dengan Ibu Mita ini ya udah lama ya Bu ya. Jadi semasa masih di Jakarta, ya, Ibu Mita sekali-sekali ke Jakarta. Ya, masa itu ketika sedang aktif-aktifnya, sedang membangun Sola Gracia, kami itu sedang dalam program mengirim pendoa ke Aceh, ya, tapi juga ke sekitar di Aceh ya, di Sumatera Utara dan sekitarnya. Banyak dari teman-teman mampir ke Sola Gracia. Kalau sudah dalam sudah melintasi Medan ya, mampir di Sola Gracia dan saat itu saya pun mendengar bahwa rumah atau Taman Doa Sola Gracia ini sejak pembangunannya ya itu banyak memberkati gereja-gereja di Kota Medan ya. Dan sembari tadi Ibu Mita berbagi, saya ingat background beliau ini dari sekuler ya. Mereka dari kalangan marketplace, pengusaha. Namun bagaimana juga Tuhan pakai ya untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Lewat usaha bisnis yang mereka kerjakan, mereka menjadi berkat. Jadi masa-masa itu banyak sekali gereja-gereja di Medan itu seperti mengadakan retreat kah, atau mereka melakukan semacam evaluasi, rapat program gereja, dan seminar-seminar ya banyak dilakukan. Nanti setelah kita ada tanya jawab, atau bukan tanya jawab ya, ruang berbagi, nanti Pak Leo akan putarkan untuk kita sedikit liputan waktu kami ke Medan dulu ya, kan dulu awal bulan kemarin, dan mungkin teman-teman yang belum melihat nanti bisa melihat di video ini kira-kira seperti apa taman doa yang dibangun, yang Tuhan tadi ya sudah dengar bagaimana kesaksian Ibu taat kepada Tuhan untuk membangunkan rumah doa ini. Ya, juga waktu Ibu tadi berbagi tentang ketika Sinabung itu erupsi, ya. Di saat itu ada 40 ribuan pengungsi Bapak Ibu ya, di daerah Tanah Karo di Kaban Jahe ya ibu kotanya. Kami juga dari Jakarta waktu itu saya ingat Ibu, saya sampai kalau tidak salah 5-6 kali bolak-balik ke sana waktu itu membawa bantuan dan melakukan pelayanan-pelayanan doa, memberikan encouragement kepada gereja-gereja di sana untuk membangun menara doa. Beberapa kali suami saya Pak Leo ikut menemani, nanti lain kali teman-teman bersama teman-teman yang lain gitu ya bawa bantuan dan sebagainya. Kalau Ibu bilang tadi melayani sampai 30 ribu, saya itu bisa bayangkan ya, saya pikir kami melayani sedikit ya, Ibu sampai 30 ribu banyak sekali. Wow itu luar biasa. Dan berarti saat-saat itu memang Tuhan salurkan berkatnya melalui Ibu itu banyak sekali ya Bu ya. Jadi saya pun sangat diberkati dengan hal itu dan saya percaya di tempat-tempat pengungsian ini adalah salah satu tempat yang efektif sebenarnya untuk memberitakan Injil karena di Tanah Karo ini petani mereka sangat giat dalam pertanian sehingga mungkin kadang tidak ada waktu untuk mereka bahkan pergi ke gereja karena ngurusin pertanian mereka sangat berhasil ya.
Dari hari ke hari mereka ada di kebun, di ladang, begitu ya. Ketika ada erupsi baru mereka ada waktu untuk dengar firman Tuhan. Jadi memang itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tanah Karo diberkati dengan pertanian ya. Disebut juga lumbung pangan di Sumatera. Bahkan waktu itu mensupport Malaysia, Singapura dengan hasil-hasil pertanian yang sangat luar biasa. Ya, kemudian nanti baru digantikan sama Thailand ya. Ya, Bapak Ibu lenceng sedikit, tapi itulah kampung halaman Ibu Jenda Mita. Dan Tuhan sudah pakai dia, tadi sudah dengar ya, ke seluruh Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, bahkan sampai bangsa-bangsa. Ya, kenapa saya singgung soal ini? Bapak Ibu bisa berdoa. Bisa berdoa. Misalnya pernah mendengar firman Tuhan ya, mintalah bangsa-bangsa maka akan kuberikan kepadamu. Ya, bagaimana ya Tuhan? Aku melihat bahwa firman-Mu itu digenapi. Ya, kita akan melihat kalau Tuhan bawa kita kepada bangsa-bangsa itu. Atau nanti sebaliknya bangsa itu dibawa Tuhan kepada kita, tapi itu jarang. Yang ada kita pergi kepada bangsa-bangsa itu dan melihat bagaimana firman Tuhan itu digenapi. Jadi sembari kita mendengarkan firman Tuhan, sembari mendengarkan kesaksian, saya ingin Bapak Ibu juga munculkan kerinduan rohani, cemburu rohani, bagus itu. Cemburu rohani, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu juga akan mengalami bagaimana Tuhan pakai Bapak Ibu. Karunia-karunia itu diberdayakan. Tidak hanya sekedar kayak doa ya, karunianya tidak diberdayakan. Karunia diberdayakan ketika akhirnya Bapak Ibu melihat penjangkauan jiwa-jiwa terjadi. Itu. Jadi nanti keluar jangkau bangsa-bangsa, firman Tuhan disampaikan kepada orang tersebut dan mereka menerima Tuhan Yesus. Ke tempat-tempat di mana Ibu minta pergi, di sana orang menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, untuk yang lain silahkan untuk memberikan sharingnya, untuk kita saling berbagi di tempat ini ya, sama-sama kita saling memberkati. Ada juga di sini Bapak Pendeta Lipius, mungkin Bapak juga mau menyampaikan sesuatu Pak, silakan Pak Lipius. Silakan yang lain dulu. Oke, baik silakan. Pak Fernando ya, silakan Pak Fernando. Iya, terima kasih buat waktunya. Iya, saya Fernando Eskiel Ginting, saat ini melayani di Hong Kong. Sedang tadi Ibu punya kesaksian salah satu yang Ibu layani sempat di Hong Kong. Saya tidak tahu gerejanya, pasti kalau Ibu cerita tempat di mana Ibu kemarin bersaksi, pasti saya sedikit mengetahui tempat itu di mana atau hamba Tuhan yang ada saat ini. Ya, saat ini saya melayani, saya bekerja sama dengan Badan Misi atau Gereja Heritage Baptist Hong Kong dalam pelayanan kami untuk fokus kepada pekerja yang ada di Hong Kong untuk masyarakat Indonesia. Dan jangkauan kami ialah kepada kaum Kedar yang ada. Saya cerita dulu sebelumnya, nanti saya akan ke tempat pelayanannya saya. Saya bersyukur Tuhan boleh membentuk saya. Saya boleh lahir besar di tanah Papua. Saya punya orang tua merantau dari 90 atau 88 Bapak ke tanah Papua untuk merantau. Puji Tuhan sampai saat ini Bapak mengabdi menjadi guru di Papua. Dan puji Tuhan tahun ini boleh pensiun tapi masih dipercayakan untuk terus mendampingi dan mengajar di SMP Negeri 2 Jayapura. Ya, itu sedikit perkenalan yang ada, tetapi saya juga punya latar belakang ya. Seperti tadi Ibu bilang, saya orang Karo, saya tahu benar bagaimana budaya suku saya sendiri. Ya, yang pertama saya bangga dengan profil atau kesaksian yang Ibu buat untuk kegerakan yang ada di Tanah Karo. Saya bahkan pernah Ibu Elis sharing tentang bagaimana pencapaian akhirnya bisa diterima oleh masyarakat atau jemaat atau gereja Batak Karo Protestan. Itu satu sukacita terbesar karena selama ini terlalu anti dengan namanya seperti doa dan sebagainya. Tetapi Ibu boleh masuk. Tetapi saya mau kesaksian di tahun 2014, saya boleh dipercayakan
bulan akhir di bulan 12 Desember, saya melayani melayani bersama dengan Bapak Samarata Tarigan. Saya mau kesaksian di sini bahwa saya tidak tahu apakah itu juga ada bagian dari Ibu atau tidak. Tetapi ketika kami melayani ke Desa Payung, kami melayani ke pengungsian untuk korban sinabung yang ada. Ini satu pengalaman pertama kali saya melayani. Pertama kali saya masih mahasiswa I3. Saya melayani tanpa sesuatu apapun yang ada di tangan saya atau bekal yang ada, atau kami tanpa dibuat proposal dan sebagainya. Kami melayani ke pengungsi, tetapi satu catatan yang mereka berikan kepada kami. Ke pengungsi ini harus ada, kami mau bikin KKR malam bersama dengan Pak Samarata Tarigan. Mereka bilang harus ada makan, harus ada snack untuk anak-anak dan sebagainya. Sedangkan itu tidak ada di kami. Tapi satu hal dari perjalanan iman itu, Pak Samarata bilang kepada kami, Pak Pendeta Samarata bilang kepada kami, coba kamu berdoa. Kamu berdoa dengan tim. Saya ada dengan Pak Yonike Hasor bersama dengan Kalona Sitepu yang ada, dengan adiknya kami berdoa di situ. Kami berdoa sampai sore hari itu, kami masih sementara persiapan untuk panggung boneka untuk sekolah minggu. Ya, di situ bahwa kami dapat kabar, kami ada dapat dukungan. Sampai hari ini kami tidak tahu dukungan itu dari mana. Tapi di kuasa doa itu akhirnya kami boleh jangkau pengungsian yang ada. Di pengungsi yang ada, kami boleh bikin kakak untuk malam Natal untuk anak-anak sekolah minggu, dan banyak sekali yang hadir. Begitu juga dengan orang tua yang hadir di situ, pengungsi yang ada diberi bisa menikmati berkat. Kami boleh kasih konsumsi yang ada. Itu satu hal pertama kali saya boleh menikmati ketika saya sendiri bersama dengan tim beriman dan berdoa. Itu satu pengalaman. Dari situlah sampai saat ini saya percaya segala sesuatu ketika kita taruh di dalam doa, ketika kita mau beriman di hadapan Tuhan dengan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan membagi, bahkan memberkati kita dengan cara-cara yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Dan dari kejadian itu ada sisa bahkan berlimpah-limpah yang Tuhan kasih dari perkara itu. Dari saat itu sampai saat ini saya percaya ketika menaruh segala sesuatu di dalam doa, kan kita sudah percayakan itu pelayanan yang Tuhan punya ini kita kerjakan, dan Tuhan yang akan sediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang ada. Begitu juga dalam pelayanan misi yang ada di tempat ini. Ada banyak tantangan untuk para misionaris, terkhusus untuk kami Indonesia. Banyak yang, kalau orang sini kita bilang Chinese atau orang asli Hong Kong sendiri, sampai saat itu untuk masyarakat Indonesia hanya disepelekan sebelah mata, hanya dilihat kecil dan sebagainya, karena kita punya latar belakang yang datang dari sini yang selalu dianggap kecil. Ya, itu salah satu nilai yang sebenarnya membuat masyarakat yang ada di tempat ini yang bekerja, masyarakat Indonesia yang bekerja di Hong Kong, agak sedikit down, agak sedikit rendah karena dilihat seperti itu. Tetapi bagaimana kami hamba-hamba Tuhan Indonesia boleh tampil, baik gereja independen, bahkan gereja-gereja kerjasama seperti kami, dalam misi penjangkauan yang ada, fokus kepada penjangkauan dari kaum Kedar yang ada. Puji Tuhan, kami boleh melayani dan kami buka persekutuan yang ada. Ketika kami melayani, ketika kami ditaruh dalam doa, apalagi dalam tahun-tahun ini, banyak sekali yang Tuhan buat perkara. Di bulan April kemarin ada 4 yang dibaptis, ini sudah ada 2 yang terima Tuhan Yesus dan masuk kelas baptisan, dan banyak lagi yang di follow up. Di Desember kemarin juga ada sekitar 60-70 orang Muslim yang pertama kali datang ke dalam pelayanan yang kami layani. Itu satu terobosan yang Tuhan buat dalam pelayanan. Ketika kita menaruh dalam doa, dalam mesbah doa, dan kita berjalan dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan berperkara. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan itu boleh nyata dalam pelayanan kita. Itu mungkin dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya dan sharing dari Bapak Fernando. Ya, kita juga sangat diberkati, semangat maju. Ya, mungkin Ibu Janda Meda yang ingin tambahkan. Oh ya, terima kasih. Saya sangat senang sekali hari ini dapat bisa bertemu dengan Pak Fernando. Maaf ya, Pak Fernando. Fernando itu juga nama
putra saya yang tertua. Jadi saya Nande Fernando ya. Cuman anak saya udah 53 umurnya ya. Jadi kalau boleh nanti saya dapat nomor HP karena saya mau sharing. Ceritanya begini. Tahun 2010 kami ke sana, yang memang kami layani itu betul tidak perlu kita belajar bahasa Chinese karena yang dilayani adalah orang-orang yang dari Indonesia yang latar belakangnya adalah Bani Kedar yang sudah terima Yesus karena ada pemimpin di sana yang orang Indonesia, Chinese Indonesia, tapi belakangan ini setelah pandemi kami lose kontak. Kalau tidak setiap tahun kami ke sana. Kami akan mencari jiwa-jiwa di apa namanya? Ada Taman Victoria ya. Taman Victoria Park. Baik, Victoria Park. Dan kami yang apa namanya yang membuat mereka itu menerima Yesus itu adalah pemimpin yang di sana yang namanya Chi Wincen, ya. Tetapi dia butuh untuk dilayani untuk mengadakan deliverance, mengadakan pelepasan, pengusiran setan, dan barangkali konseling. Jadi pada waktu itu adalah sekitar 120 ke 150 anggotanya. Itu yang setiap kali kami ke sana, kadang 2 kali setahun, kadang sekali setahun. Kami mengadakan pelepasan. Mana tahu nanti Bapak Fernando juga butuh, tim kami siap untuk berangkat ke sana untuk mengadakan pelepasan itu. Ini saya rasa bukan kebetulan ya kita ketemu. Karena kami sudah lose kontak dan saya dengar ibu itu dia punya satu anak yang katanya sekarang sudah sekolah di Kanada. Jadi sama anggota-anggotanya semuanya kami sudah coba kontak tapi enggak dapat. Jadi kalau kami ke sana selama ini itulah tugas kami. Jadi kalaupun kami ada mencari jiwa-jiwa, kami pergi ke taman-taman dan kami mencoba untuk menjangkau mereka. Ya, ada yang Chinese, ada diterjemahkan lah, begitu kira-kira. Jadi udah berapa lama di Hong Kong, Pak Fernando? Ini masuk tahun keempat, Ibu. Tahun keempat. Ya. Kamu udah berumah tangga? Sudah. Istri saya orang NTT. Oh, NTT. Iya, waktu itu ada juga di sana yang dari NTT. Oke, nanti kalau bisa saya dapat nomor teleponnya supaya kita bisa kontak ya. Kalau memang ada yang dibutuhkan yang bisa kami bantu. Kalau tim kami memang itu terutama untuk mengadakan pengusiran setan dalam nama Yesus. Jadi itu semuanya. Jadi sampai juga kami ke Macau, itulah tugas terus. Dan pernah juga ada satu orang yang mencoba untuk memanterai saya, ya katanya hati-hati Bu, dia itu kita masuk ke satu gereja dan orang sudah banyak dan ada satu orang bilang hati-hati Bu, itu yang duduk di depan yang kemarin kita layani dia udah diadakan pelepasan terus dia nggak terima, dia minta lagi santet dari negerinya. Tapi saya bilang jangan takut, Yesus bersama dengan kita. Kalau Yesus sudah bersama kita, seingat Yehuda, siapa yang berani melawan kita? Nah itu yang terjadi. Jadi tidak ada Pak, walaupun ada yang mau santet, ada juga datang dari gereja setan yang mau mencoba mengganggu kami. Ya, tapi Tuhan kita sangat luar biasa dan dahsyat dan Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh. Amin ya Pak. Oke, terima kasih. Nanti saya minta nomor HP-nya ya Pak. Terima kasih Bu Host. Bu Eli nanti bisa minta bantu untuk share nomor. Ya boleh, silakan ya. Atau nanti saya juga boleh kasih nomor Pak Fernando ke Ibu Jenda Mita. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Selamat bersinergi, senang sekali kalau bisa saling jejaring, saling bergandengan tangan. Bersama kita bisa. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Ya, Pak Fernando semangat terus di Hongkongnya. Puji Tuhan. Ya, baik. Mari silakan Bapak Ibu yang lainnya untuk berbagi. Silakan Bapak Ibu. Ibu Emma, silakan Bu Emma. Iya. Iya, makasih Ibu Jenita untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan apa yang Tuhan kasih untuk Ibu untuk pelayanan ke luar negeri
Ini juga satu kesaksian untuk saya mau berbagi tentang apa yang Tuhan kasih. Kalau mau hitung secara manusia, kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang sanggup memberikan yang terbaik untuk kami di dalam pelayanan yang punya Tuhan. Ya, tahun 2010 itu visi yang Tuhan kasih kepada saya lewat mimpi, bahwa Tuhan bawa saya ke menara doa. Saya tidak tahu menara doa itu di mana, tapi saya dibawa. Tapi ketika waktu saya masuk ke menara doa, itu segala penjagaan itu sangat ketat sekali untuk masuk ke menara doa. Itu seperti prajurit-prajurit Romawi yang menjaga menara doa itu. Dan saya masuk ke sana dengan mobil, saya juga tidak tahu supirnya siapa, mobilnya warna apa, saya tidak tahu, saya cuma berjalan. Waktu sampai di menara doa, ada seorang ibu yang menjemput saya di depan pintu menara. Waktu ibu itu menjemput saya keluar dari mobil, dia mempersilahkan saya masuk ke ruang doa. Waktu saya masuk ke ruang doa, tidak ada gambaran apapun di dalam ruang doa itu, hanya cuma semua bendera-bendera bangsa-bangsa yang ada di menara doa. Dan dia katakan kepada saya, kalau ibu duduk di bendera ini, artinya bahwa ibu harus berdoa fokus ke negara ini. Jadi dia bawa terus ke setiap bendera-bendera, untuk saya harus fokus ke setiap bendera-bendera yang dia bawa itu, saya harus fokus berdoa kepada bendera yang negara yang ada benderanya. Jadi semua negara itu dia sudah tunjukkan bendera-benderanya, dia bawa saya ke setiap bendera-bendera, lalu terakhir di peta dunia itu tidak ada bendera, hanya cuma peta dunia. Dan dia katakan kepada saya, kalau ibu duduk di sini, ibu harus berdoa kepada dunia. Dan saya katakan, ya, itu tempat saya. Saya deklarasikan Mazmur 2 ayat 4 bahwa mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, dan ujung-ujung bumi menjadi milik kepunyaanmu. Itu yang saya dapat. Dan tahun yang sama, selesai Tuhan kasih tahun 2010, lewat beberapa bulan kemudian, itu peresmian Gong Perdamaian Dunia, karena Maluku salah satu konflik peperangan yang terjadi di Maluku, dan lewat cara Tuhan saja Tuhan memperdamaikan orang-orang Maluku, ya, sehingga diletakkanlah Gong Perdamaian Dunia itu. Dan saya orang yang pertama pergi untuk mendoakan Gong Perdamaian itu lewat seorang anak Tuhan yang ada di kantor gubernur, dan dia memegang aset-aset itu, dan dia membawa saya untuk saya pergi mendoakan Gong Perdamaian itu sebelum besoknya peresmian. Dan puji Tuhan, bukan saja saya berdoa kepada Gong itu, tapi Tuhan membawa saya ke bangsa-bangsa. Di dalamnya Tuhan membawa saya lewat sahabat orang sakit, melayani di Singapura, rumah-rumah sakit yang ada di Singapura. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu bahasa Inggris, tapi di sanalah Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang Indonesia. Dan saya melayani di Singapura, bukan saja di rumah sakit, tapi apartemen-apartemen yang di dalamnya orang-orang Indonesia ada di sana. Ketika mereka selesai pengobatan di rumah sakit Singapura, mereka belum pulang ke Indonesia, mereka ada di apartemen-apartemen. Saya berjalan dengan HP, dengan nomor kontak mereka saja, dan saya pergi di apartemen-apartemen. Bukan saja di Singapura, Tuhan bawa juga ke Malaka.
Bapak Ibu, 2 kali saya ke Malaka sampai terakhir kali paspor saya itu sudah kadaluarsa. Saya juga tidak tahu bahwa paspor saya sudah kadaluarsa, tapi orang yang mengurus tiket saya itu dia juga tidak tahu bahwa saya punya paspor sudah kadaluarsa. Tapi itulah cara Tuhan untuk bagaimana Injil tetap masuk menerobosi sampai ke baik di kota Malaka, di rumah sakit Malaka Mahkota. Saya terus menerobosi itu. Bukan saja orang-orang Indonesia, tapi ada orang-orang Malaysia, ada orang-orang luar negeri yang saya juga tidak tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi cara Tuhan untuk bagaimana Tuhan mempertemukan kami untuk doa tetap dijalankan, nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan, nama Tuhan Yesus tetap diagungkan, dan itulah cara Tuhan untuk Tuhan membawa kami ke bangsa-bangsa. Dan bonus yang Tuhan kasih dalam pelayanan-pelayanan itu, Tuhan kasih saya ke Korea tanpa punya apapun. Tuhan kasih untuk saya menikmati anugerah Tuhan, apa yang Tuhan sudah siapkan untuk saya. Saya menikmati anugerah kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, saya bersyukur kalau kita dekat dengan Tuhan, kita terus ada dengan Tuhan, kita tidak takut apapun yang Tuhan suruh, walaupun tidak ada perbekalan untuk kita siapkan untuk perjalanan kita, tapi Tuhan menyiapkan semua yang terbaik untuk kita lakukan, dan Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Emma untuk kesaksiannya, untuk sharing-sharing. Ya, kita semuanya juga diberkati ya. Mungkin Ibu minta ditambahkan? Bagaimana Bu? Ada yang mau ditambahkan Ibu Mita? Ya, saya rasa udah bisa kita serahkan ke Pak Lipius. Ya, baik. Baik, mari kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Lipius untuk mengambil waktu, tempat. Silakan Pak. Iya, saya tidak buka itu lagi, biasa lah malam. Ini baru pulang dari acara di bawah sana. Luar biasa Ibu. Maaf Pak, mic-nya tertutup. Tertutup, belum bicara tadi. Luar biasa. Terlalu semangat. Ini ibu-ibu semua pada semangat soalnya. Soalnya khotbahnya ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu tiang-tiang doa, tiang-tiang rumah tangga. Sampai saya terpesona mendengarkan dan melihat muka-muka ibu-ibu di sini. Luar biasa. Jadi memang ya ibu-ibu itu guru yang baik di rumah ya untuk anak-anak. Tapi juga suami kadang-kadang seperti itu, memang ibulah yang memberikan contoh supaya suami lurus. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi, contoh-contoh konkret, saya tidak mau bicara banyak ke sana, sudah luar biasa. Dan juga bagaimana pelayanan terobosan yang Ibu lakukan dari gereja itu, ya kami sudah lihat tempat pelayanan Ibu di sana. Dan juga latar belakang gereja Ibu juga luar biasa, tapi Ibu masih di dalam kandang itu, itu yang luar biasa. Itu ya penting sekali, Jadi ya kita boleh Tuhan bawa kita ke hal-hal yang baru dalam Tuhan seperti ini, tapi kita jangan menghakimi gereja-gereja yang ada. Begitu, kita tetap jadi terang dan garam di dalam. Ya, itu Tuhan punya urusan. Kita punya urusan bisa jadi garam dan terang, itu saja. Nah, kalau kita diubah Tuhan dengan firman Allah yang luar biasa dari Tuhan, bagaimana kita juga bisa masuk di dalam itu untuk menerangi. Nah, baik di rumah maupun di denominasi gereja yang lama. Jadi, sekarang kita hati-hati. Kadang-kadang tadi saya kirim satu komentar dari seseorang di grup doa itu. Seorang itu katakan kadang-kadang kita mengklaim
khususnya pendoa mengklaim diri bahwa seperti ini, atau kadang-kadang itu. Aduh saya lupa, tapi apa saya nonton itu luar biasa. Seperti itu. Jadi di situ memang hati-hati sekali. Jangan sampai kita mudah menghakimi gereja-gereja tua atau orang lain. Sudah, kita anggap biasa saja, tapi kita bisa membawa perubahan di dalam melalui kelakuan atau pelayanan kita. Nah, itu penting sekali. Jadi pertama tadi Ibu sudah sampaikan, di rumah, kita keluar di lingkungan gereja kita yang lama, karena bagaimanapun kita tahu Tuhan di situ, akhirnya lama-lama kita bisa mengenal Tuhan, jadi anak-anak Tuhan. Ya, itu. Banyak orang belum masuk di kandang dan belum jadi anak Allah. Hanya mengenal Tuhan, tapi bukan mengenal, mengetahui Tuhan, belum mengenal Tuhan, akhirnya mengenal Tuhan jadi anak Allah. Itu. Jadi banyak orang seperti itu. Banyak orang hanya tahu Tuhan, ada di dalam kandang, tapi belum jadi anak Tuhan. Nah, itu melalui kita. Jadi jangan sampai kita hanya pasang posisi sok rohani, ini akhirnya orang lain tidak takut mendekati kita. Jadi di situ memang kita perlu hati-hati. Hati-hati, tetap pelan, tapi bisa mempengaruhi mereka masuk dalam kebenaran firman Allah, itu sangat penting. Nah, tapi yang saya menikmati ini pelayanan keluarga yang luar biasa, contoh-contoh konkret luar biasa, pelayanan sosial juga luar biasa. Saya dulu di Aceh, terus waktu saya ketua sinode itu setiap tsunami, gempa bumi, semua selalu saya gerakan gereja. Jadi kita bangun 270 sekian rumah di Aceh, 200-an rumah di Jogja. Nias. Nah, Nias saya tidak masuk. Tapi di Aceh, di Jogja, terus di Padang, itu saat-saat itu, terus di mana lagi? Di Jawa mana lagi, saya lupa, Jawa Tengah. Tapi jumlah besar itu Aceh dan Kulon Progo, Jogja. Seperti itu. Jadi itu yang kita kerjakan dan memang luar biasa. Tapi waktu itu memang jaringan saya kuat sekali. Jadi begitu saya dapat informasi, langsung lewat jaringan, langsung mereka datang dari Singapura, Malaysia, dari kita masuk, wah luar biasa. Jadi waktu itu memang pergerakan untuk Aceh itu memang luar biasa. Jogja juga. Dan beberapa yang kecil-kecil terus kami bantu, tapi itu biasa kecil-kecil saja. Jadi hal-hal seperti itu memang penting sekali. Ibu sudah Tuhan percayakan untuk pelayanan di situ luar biasa. Setelah kita belum ketemu, ini baru ketemu, jadi saya senang sekali. Tadi saya terlambat kembali ke rumah, baru buka. Tapi saya tidak tahu, sudah di tengah baru saya buka atau baru mulai. Tapi ayat-ayat yang dibaca tadi saya tidak ikuti, hanya contoh tadi tentang suami, baru saya dengar. Seperti itu sampai selesai. Jadi puji Tuhan. Ibu terus melayani, kami terus doakan dari Papua, Ibu juga doakan kami di Papua. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak. Tadi saya sampaikan ke Ibu Eli, kami merasa mendapat kehormatan yang luar biasa, dapat kunjungan dari Bapak dan tim yang dari Papua. Kalau ada kelemahan, kekurangan kami mohon maaf, tapi kami harapkan pertemuan tidak hanya satu kali, kita akan bertemu lagi. Terima kasih Pak Lipius. Ibu Eli, saya boleh minta diri karena mau menemani suami ke dokter. Oh begitu. Oke, boleh ya. Boleh Ibu, boleh. Silakan. Nanti kalau lain kali ada lagi pertemuan, kabarin ke saya akan hadir. Baik, terima kasih Ibu. Tadi sebenarnya saya ingin agar Ibu ada di sini chat saya. Minta 10 poinnya diulang lagi, tapi karena Ibu... Oh boleh, saya baca sebentar ya, 10 poin ya. Tapi jangan lupa dulu nomor teleponnya Pak Fernando ya. Saya sekarang kirim. Oke. Ke Ibu ya. Saya ulang ya Bu. Nomor 1, berdoa untuk pekerjaan suami. Amsal 22 ayat
Amsal 22 ayat Amsal 22 ayat 29. Kemudian nomor 2 berdoa untuk hati jiwa dan pikirannya. Mazmur 107 ayat 9. Ketiga, berdoa untuk penyembuhan masa lalu. Yeremia 17 ayat 14. Berdoa untuk keberanian suami. Amsal 19 ayat 23. Berdoa untuk kepemimpinannya. Yakobus 1 ayat 5. 6. Berdoa untuk kebijaksanaan dalam keuangan. Ibrani 13 ayat 5. Berdoa untuk hati bagi Tuhan. Efesus 6 ayat 6. Berdoa untuk perkataannya. Efesus 4 ayat 29. Berdoa untuk persahabatan. Amsal 27 ayat 17. Untuk persahabatan. Nomor 10, berdoa agar suami menjadi ayah yang baik. Efesus 6 ayat 4. Kalau kurang jelas besok saya foto, saya kirim ke Ibu Eli, oke? Oke, baik. Terima Terima kasih Ibu kasih Mita. untuk Ibu Eli, terima kasih Pak Lipius, pendeta. Malam Ibu, Terima kami kasih untuk doakan. Malam semuanya. Ibu. Saya tunggu Selamat kabar melayani. dari Pak Fernando. Ibu, ini kakak saya ini. Salam. Salam, salam. Sampai Terima ketemu kasih lagi. Ibu. Tuhan memberkati. Salam buat Bapak. Oke, Semakin sehat disampaikan. terus. Tuhan memberkati. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Puji Terima Tuhan. kasih Ibu buat firman-Nya sangat memberkati. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita akan masuk doa untuk firman Tuhan, kita mau tayangkan video Taman Sola Gracia. 6 menit kalau Ibu Mita masih stay. 6 menit untuk teman-teman yang belum lihat Taman Sola Gracia, kita sama-sama ya, liputan waktu kunjungan ke Taman Sola Gracia. Dan itu semua ditunjukkan Tuhan. Luasnya, modelnya, semuanya. Ibu, saya mau tanya, Ibu masih AKBP? GBKP. Gereja Batak Karo Protestan. Sama itu Pak, gereja tradisi. Dan saya Mari lihat ini ini. tandanya saya sudah ke Israel gitu kan. Jadi ini ada tandanya sudah ke Taman Salib, Pondok Salib. Pondoknya. Coba Ini. cerita, pondok kelahirannya Yesus. Ini baptisan tapi Belum. bukan di sini baptisnya, hanya untuk simbol. Mari datang lihat, mari lihat. Ini pondok kelahiran, terus kemudian ini katanya Pak yang harus dikenal, inilah bukit. Salib yang kita sebut Pondok Salib sungguh luar biasa. Ini adalah visi yang Tuhan berikan kepada saya untuk membangun salib. Sebenarnya Tuhan menyuruh membangun ini tahun 2009, tapi disuruh membangun ini di Gunung Sinabung. Gunung Sinabung. Dan pada waktu itu Gunung Sinabung sudah mulai menggelegak ya. Jadi kemudian 2010 gunung itu meletus dan kami tidak mungkin bisa membangun di sana. Kami cari beberapa tempat di tempat lain sampai ada 7 tempat, cari terus tapi tidak ada. Ya pada umumnya kalau kita diberitahu tidak ada di situ ya sudahlah Tuhan nggak ada. Tapi kita terus mencari. Kemudian tidak ditemukan, terus kami bilang Tuhan berikanlah kepada kami di mana kami harus untuk membangun salib itu.
Kemudian tahun 2016 kami mengajak Pak pendeta-pendeta yang senior. Kita ada 27 klasis di gereja kita. Klasis itu resort. Jadi diajak semuanya sama beberapa pendeta tertinggi, kami ajak semuanya ke Korea dengan maksud supaya karena kita belum begitu dengan Roh Kudus ya, menganggap aneh ya, tapi karena itu saya bilang di sana itu berdoa pagi-pagi sudah berdoa berdoa, diajak semuanya Pak. Jadi 3 trip itu ada 60 orang di sana, dan itu memang nampaklah ada perubahan sekarang. Kemudian di sana itu dari rombongan yang ketiga, satu hari saya sakit, saya tidur saja di hotel, saya nggak pergi kemana-mana, tapi malam saya penyembahan dan Tuhan tunjukkan Tuhan Yesus ada di sana. Saya lihat dan kata Yesus, jangan cari tempat lain, aku suruh engkau buat di sini salib yang Yesus. Kemudian kami berdoa, sampai di sini kami berdoa meminta petunjuk lagi bagaimana besarnya salib yang dibuat. Kemudian Tuhan tunjukkan 21 meter, 3 kali 7. 3 kali Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Kemudian 7 itu angka sempurna. Nah, kemudian itu yang kami ambil, kami panggil arsitek. Kemudian Tuhan tunjukkan satu persatu bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana lantainya. Lantainya itu dibikin warna hijau. Dan kami cari di Kota Medan tidak ada, dipesan dari Jakarta. Dan itu pun enggak gitu gampang. Dan kemudian di bawah ada 7 ruangannya. 7 ruangan itu adalah ruangan perkataan Yesus di waktu dia ada di sana. Nah, itulah kira-kira. Dalam ayat saya, jadi ini adalah 3 kali 4. Ini stasiun. Boleh lihat, ini pohon durian, pohon itu ketinggalan atau warisan dari orang tua. Iya. Pohon durian yang dia tebang dan bikin rumah ini. Ini dari pohon durian. Ya, ini dari pohon durian. Tapi itu juga warisan dari orang tuanya. Potong dan belah jadi rumah. Jadi perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, ikuti saya. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku, ketujuh roh Allah ada padaku. Oleh sebab itu, aku mau menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Mari kita serukan, Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Dan aku percaya Yesus sudah mengurapi aku. Oleh sebab itu aku mau bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Mari kita serukan haleluya, 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 haleluya. Amin.
puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itu dia sekilas tentang Sola Gracia ya, Taman Doa Sola Gracia di Medan. Ya, kita sudah lihat bagaimana ketaatan seorang hamba Tuhan sehingga tempat itu pun boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, baik, kita sudah di akhir daripada acara kita malam hari ini. Saya minta Ibu Yosefa untuk mewakili kita ya, berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi. Luar biasa bagaimana seorang wanita atau perempuan sebagai tiang doa. Ya, biar itu kita akan terapkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Ibu Meta punya kesaksian sudah membawa satu terobosan dalam kehidupan keluarga beliau yang luar biasa. Berdoa juga untuk terus Tuhan pakai, lebih heran lagi. Silakan Ibu Yosefa dengan pokok doa ini kita akan dukung bersama. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan sudah menetapkan untuk kami. Dan itu terjalin Tuhan. Satu di barat, satu di timur. Satu di Sumatera dan kami ada di Papua. Kami percaya Tuhan, kasih karunia lewat Ibu Mita Tuhan. Firman yang begitu luar biasa, firman yang menyentuh kami sebagai ibu-ibu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami ibu-ibu yang Tuhan telah memilih kami, Tuhan telah menetapkan kami, bahkan Tuhan telah membawa kami untuk menjadi terang bagi setiap pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Karena begitu nyata Tuhan, sepanjang ini Tuhan, kami sebagai ibu-ibu ini Tuhan, Engkau terus memberkati, beri hikmat dan pengertian. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami sudah lakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tetapi kami mohon Tuhan, Engkau terus pakai kami sebagai ibu-ibu Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan, ada dalam setiap pelayanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ini kaum lemah Tuhan. Kami kaum yang rendah Tuhan. Kami sebagai perempuan ini selalu disisihkan Tuhan. Tetapi itu Tuhan itu hanya dilihat oleh manusia Tuhan. Hanya dipandang oleh manusia Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, kami kaum perempuan, kami kaum ibu-ibu ini Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan. Karena dengan perempuan Tuhan. Perempuan ini yang terutama melihat. Perempuan ini yang melahirkan seorang Yesus. Perempuan ini yang menyaksikan bagaimana penderitaan Yesus. Perempuan ini yang mewartakan bahwa Yesus telah bangkit. Karena itu Tuhan, kami percaya dengan firman-Mu yang begitu nyata ini Tuhan, yang terambil dari Amsal 14 ayat 1 Tuhan. Jadikan kami perempuan-perempuan yang tangguh, yang kuat, yang mempunyai hikmat dan pengertian yang Tuhan selalu berikan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Mita Tuhan. Dia seorang perempuan Tuhan, perempuan yang begitu tangguh Tuhan, perempuan yang begitu berani untuk menghadapi setiap masalah persoalan di medan Tuhan. Tetapi Tuhan terus pakai, Tuhan terus buka jalan. Hikmat dan pengertian itu Tuhan terus taruh bagi Ibu Mita Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, suami, anak-anak, semua dalam pelayanan Ibu Mita Tuhan memberkatinya. Kami juga kaum perempuan, kaum ibu-ibu yang ada di Papua, di mana-mana saja di Indonesia, di luar Indonesia, di luar negeri, di mana saja perempuan yang sedang berjuang Tuhan. Baik dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, lingkungan mereka, bahkan politik, setiap apapun yang mereka sedang berjuang untuk perempuan, Tuhan gerakan setiap hati-hati perempuan Tuhan. Bangun mesbah-mesbah setiap perempuan, mesbah Tuhan hadir di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur bahwa kaum perempuan tidak terbelakang sekarang Tuhan, tetapi kaum perempuan ada di depan Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan untuk membangun setiap pelayanan-pelayanan yang kami layani sepanjang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman ini.
Karena firman ini adalah kekuatan kami. Firman ini adalah senjata kami, perlengkapan kami Tuhan. Perlengkapan rohani untuk kami maju bersama Yesus hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Yosefa untuk doa-doanya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan, kita akan tutup ibadah atau Zoom doa kita pada malam hari ini. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Pendeta Lipius untuk bawa kita dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima dan juga kesaksian-kesaksian pelayanan hamba-Mu. Terima kasih juga untuk pujian dan semua yang sudah dinaikkan untuk kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih untuk semua itu. Ya, sebentar kami akan beristirahat. Tuhan berkati istirahat kami malam ini. Bapak, badan kami yang lemah Engkau beri kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang membutuhkan pertolongan berilah pertolongan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau tidak pernah tertidur memperhatikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak mau henti-hentinya terima berkat dari-Mu. Berkat di dalam Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan berkat di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sampai Yesus datang menjemput kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, Puji selamat Tuhan. malam. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Semua. Bapak. Ya, besok kita doa puasa Esther ya. Iya. Buat teman-teman yang akan bergabung onsite, silakan ya, Iya. menyempatkan diri untuk hadir. Yang online boleh sama-sama tetap kita akan berdoa dan berpuasa. Dan ikut Amin. dalam Zoom kita ya. Puji Tuhan. Mari Shalom. tetap semangat semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat. Selamat malam. Untuk Indonesia Barat masih bisa beraktivitas. Selamat mempersiapkan Baru jam 7. Yang untuk besok. Ya, puji Tuhan. Kita end ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. And sampai jumpa. Kita semua. Salam. Salam Bun.